Nur seneng deh, mau nemenin Nur belanja. Tumben. Lagi dapat hidayah ya? Nanti urusan akan hidayah. Ya, Nur. Ama kalau nggak ada kerjaan, nggak ada ngegali, ya pasti dianter. Masa suami nggak mau nganter istri? Itu kan kewajiban. Iya, juga ngerti. Itu ada orang di bawah situ. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, Nur. Gimana nih? Tolongin. Nyari orang dulu. Tolong! 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 Woi! Tolong! Warga, mana warga? Ada apa, Bang Jimmy? Itu. Astagfirullahaladzim. Ayo, kita turun yuk. Ayo. Hati-hati ya. Awas. Angkat. Angkat. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Pak Bowo. Astagfirullahaladzim, itu kan Pak Bowo. Nur, laporan Nur. Iya. Bapak harus pergi secepat ini. Yang sabar ya, Mpok. Ikhlasin. Biar dia tenang di sana. Drik, kamu juga ikhlasin bapak kamu ya. Kamu nangis nggak apa-apa. Keluarin aja. Siapa sih yang nggak sedih ditinggal orang yang disayangin? Tapi sebaiknya jangan berlarut-larutin nangisnya ya. Karena itu nggak baik. Jangan pergi, Pak. Jangan tinggalin Hendrik, Pak. Hendrik belum jadi dokter, Pak. Nanti Mama perginya buat Hendrik jadi dokter ya, Pak ya. Pak, bangun, Pak. Mau pesen berapa botol, Pak? 8 botol aja, Pak. Ya baik. Nanti saya ambil dulu ya. Ini, Pak. Oh ya. Nah, ini duitnya, Pak. Oh ya, makasih, Pak. Ratna itu hebat, Pak ya. Hebat apanya? Itu loh, adiknya si Dea itu. Dia akan diterima di Fakultas Kedokteran, Pak. Padahal si Ratna itu kan cuma jualan jamu. Saya salut sama mereka. Mereka sukses nyekolahin. Si Dea juga orangnya baik dan soleha. Gagah dan Ratna pasti bangga sekali, Pak. Lawang saya aja yang bukan siapa-siapanya juga bangga kok. Dea. Semuanya Dea. Emangnya cuma dia doang yang bisa. Hendrik juga harus bisa kayak Dea. Yaudah, Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratna, ada apa? Gini Pak, nanti sore ada syukuran di rumah saya. Datang ya Pak. Syukuran? Syukuran apaan? Iya Pak, Dea adik saya diterima kuliah di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran? Kok bisa? Ya udah deh, lihat nanti ya. Saya juga mau ke warung dulu soalnya. Oh ya, makasih ya Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru aja adanya diterima di Fakultas Kedokteran udah sombong lo sama gua. Mau riak, pamer. Lo lihat nanti anak gua bakal masuk ke Fakultas Kedokteran yang jauh lebih keren daripada adik lo. Lihat aja nanti.
Selamat ya Dea, diterima di Fakultas Kedokteran. Semoga menjadi dokter yang sukses ya. Terima kasih ya Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita doakan bersama semoga Neng Dea kelak menjadi dokter yang sukses. Amin. Kan enak kalau Neng Dea jadi dokter. Masyarakat kampung kalau ada yang sakit dekat berobatnya. Tapi ingat pesan Rasul Neng Dea, ya. Man talabat jida faqad wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam hal apapun, maka pasti akan berhasil. Jadi Neng kalau pengen berhasil, harus bersungguh-sungguh. Makasih ya Pak Ustadz, semoga doanya tercapai. Amin. Bapak Ibu, silakan Pak Ustadz. Ayo silakan Pak Ustadz. Pak Bos silakan. Silakan duduk kembali. Ayo silakan. Hendrik, pokoknya mulai sekarang kamu harus rajin belajar. Karena Bapak mau masukin kamu ke Fakultas Kedokteran. Loh, Pak. Hendrik kan nggak mau jadi dokter, Pak. Pokoknya kamu harus jadi dokter. Biar gak kalah sama si Dea. Dan biar dia gak sombong. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Pak. Nggak bisa gitu, Pak. Hendrik juga punya cita-cita sendiri. Pokoknya Bapak cuma pengen kamu jadi dokter, titik. Pak, Hendrik udah gede, Pak. Hendrik tahu apa yang Hendrik mau. Kamu jangan sok tahu ya. Bapak yang lebih tahu yang terbaik buat kamu. Bapak kenapa egois gini sih? Pak, Bapak nggak boleh maksain kehendak Bapak sendiri. Bapak juga harus bikin Hendrik, Pak. Hendrik punya kemauan sendiri kok. Hendrik dengar ya. Kamu dari kecil udah Bapak rawat ya. Udah Bapak biayain. Jadi sekarang udah saatnya kamu bikin Bapak bangga. Paham? Pak, Hendrik, sudah. Jangan diterusin, Pak. Malu sama tetangga. Gak bisa, Bu. Hendrik nggak mau ditekan terus sama Bapak. Salah nggak? Kalau Hendrik punya cita-cita sendiri. Oh, udah pinter kamu sekarang ya. Udah berani lawan orang tua kamu ya. Mau jadi anak durhaka kamu. Pak, Bapak kenapa selalu... Udah, jangan ngomong apa lagi. Kalau kamu nggak mau nurutin apa kata Bapak, kamu sama ibu kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Nggak bisa gitu, Pak. Ibu nggak ada salah. Bapak jangan bawa-bawa ibu. Oh iya dong. Ibu kamu itu salah karena dia ngerawat kamu jadi kamu membangkang sama orang tua. Bapak, ya Allah. Kalau sepi begini gimana mau dapat untung? Salam. Ada apa, Tak? Mau beli madunya, Pak? Berapa banyak? 5 aja dulu. Biasanya beli 8. Kok sekarang cuma beli 5? Kamu udah nggak mau lagi beli madu saya? Enggak kayak gitu, Pak. Yang kemarin tuh masih ada, jadi yang ini cuma buat tambahan aja kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta sedekahnya, Bu. Terima kasih, Ibu. Semoga panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin. Makasih ya, Pak, buat doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kata, sok banget sih kamu. Masih jualan jamu, miskin pula, sok-sokan sedekah. Sedekah itu kalau kita udah kaya nanti. Astagfirullah, Pak. Sedekah itu nggak harus nunggu kita kaya. Selama kita masih bisa memberi, nggak ada salahnya juga kok, Pak. Tapi kan lebih baik duitnya itu kamu tabung buat biaya adik kamu yang nanti mau masuk fakultas kedokteran. Kalau kamu sedekah terus, gimana mau nabung? Sedekah itu banyak manfaatnya kok, Pak. Harta yang kita milikin tuh bisa jadi berkah. Hapus dosa kita, pahalanya berlipat-lipat. Udah. Malah ceramah lagi. Sejak kapan kamu jadi ustazah? Hendrik, ini Bapak belikan kamu laptop baru ya. Biar kamu belajar dan bisa masuk ke fakultas kedokteran. Pokoknya kamu tinggal bilang sama Bapak, buku-buku apa aja harus dibeli. Nanti biar Bapak beli semuanya. Yang penting, mulai sekarang kamu harus belajar terus. Paham? Pak. Apa lagi? Tapi Hendrik nggak mau jadi dokter, Pak. Udah, kamu jangan membantah Bapak. Pak, bukan Hendrik ngebantah Bapak. Tapi... Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya mulai sekarang, kamu harus belajar terus. Paham kamu? Masuk ke kamar sekarang. Hendrik, bawa laptop kamu. Hendrik, bawa laptop kamu sekarang.
kamu nggak terlalu berlebihan ya? Berlebihan gimana sih, Bu? Menurutku, kamu terlalu memaksakan kehendak pada Hendrik. Bu, ini ya wajar lah kalau aku menekan Hendrik. Karena aku pengen Hendrik itu jadi dokter. Ya tapi kasihan Hendrik, Pak. Kalau dia nggak mau jadi dokter ya nggak apa-apa. Biar dia pilih mau jadi apa. Yang penting dia jadi orang yang benar dan bermanfaat bagi orang banyak. Alah, Ibu ini. Bukannya ikut dukung Bapak, malah ikut-ikutan nyalain Bapak. Ibu gimana sih? Mau kemana kamu? Mau nonton, Pak. Udah selesai belajar. Nggak ada nonton TV. Belajar lagi. Belajar lagi, belajar lagi. Pak. Belajar lagi. Tunggu dulu, Pak. Pak. Jangan tutup dulu, Pak. Kenapa, Saya Bu? mau beli obat asma, Pak. Obat asma ibu saya sudah habis. Takut kumat, Pak, malam-malam. Ya udah, sebentar ya. Ini dia, Bu. Iya. Oh iya, Pak. Besok yang ngambil rapotnya Hendrik, Pak Bawa apa Bu Ita ya? Ngambil rapot? Iya, Pak. Besok kan pengambilan rapot dan harus orang tua yang ngambil. Pasti si Hendrik lupa ngasih surat undangannya sama Pak Bowo. Ya sudah, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya, Bu. Kasih Bapak nggak ya? Mana undangannya? Undangan apa, Pak? Undangan apa? Undangan pengambilan rapot. Mana? Oh, ambil rapot. Minggu depan, Pak. Oh, bagus ya. Kamu udah pinter bohong sama Bapak ya. Tadi Bapak ketemu sama ibunya Panji. Dia bilang, besok itu ambil rapot. Panji itu teman sekelas kamu kan? Udah jangan bohong. Mana? Mana? Ini ada apa sih, Pak? Nih anak kamu nih. Udah pinter bohong sama Bapak. Awas ya, kamu sekali lagi bohong. Besok biar Bapak yang ambil rapot. Kamu bohong apa sama bapakmu, Nak? Hendrik nggak ngasih surat undangan bagi rapot, Bu. Ya, Hendrik takut, Bu. Kalau nanti nilai Hendrik jelek, Bapak yang marah. Kamu berdoa aja ya, sayang. Mudah-mudahan bapakmu nanti bisa menerima apapun hasilnya nanti ya. Hendrik, kamu tuh ya, Bapak kecewa sama kamu. Semuanya udah Bapak kasih ke kamu. Tapi apa hasilnya? Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, Hendrik itu sekarang ranking 5. Lagi pula dia juga sudah berusaha, Pak. Bu, kalau orang usaha itu ranking 1, bukan ranking 5. Itu juga sudah bagus, Pak. Semester kemarin dia tuh nggak masuk 10 besar. Ini nih. Kalau ibu terlalu manjain Hendrik. Jadi gini jadinya nih. Baru belajar sebentar. Alasannya ngantuk lah, capek lah. Tapi Pak, bukan berarti dia harus belajar terus kan tanpa waktu dia istirahat. Kasihan Hendrik. Bu, pendaftaran masuk universitas
Itu sebentar lagi. Dan Bapak nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya Hendrik harus masuk ke fakultas kedokteran. Titik. Pak, masuk kedokteran tuh nggak gampang, Pak. Alah. Hendrik, kamu tahu Dea? Dea adiknya Ratna, si tukang jamu itu, dia bisa masuk ke fakultas kedokteran. Kamu nggak malu sama dia? Pokoknya sampai kamu nggak bisa masuk ke fakultas kedokteran, lu tahu sendiri akibat. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Hendrik. Sabar ya saya. Bapak egois. Hendrik nggak kuat kayak gini tuh sendiri. Hendrik nggak kuat, Bu. Hendrik, kamu gak usah pikirin kata-kata bapakmu. Kalau kamu gak mau jadi dokter ya gak apa-apa, Hendrik. Asal kamu tahu, nak. Semua anak itu istimewa karena dianugerahi bakat dan kelebihannya masing-masing oleh Allah. Hanya saja mungkin sekarang kamu gak tahu apa bakat dan kelebihan kamu sekarang. Bapak nggak mikir kayak gitu, Bu. Ibu tahu kamu pasti marah sama bapakmu. Kamu pasti tertekan. Maafin ibu ya sayang, ibu gak bisa berbuat apa-apa sama kamu. Tapi ibu janji ibu akan bicara lagi sama bapakmu. Semoga aja hati dan pikirnya terbuka ya. Nggak yakin Hendrik, Bu. Hendrik! Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan Hendrik. Dia pasti merasa tertekan, ya Allah. Hendrik, kamu makan dulu ya sayang. Bu, Hendrik belajar, Bu. Hendrik belajar. Beneran, Bu. Hendrik gak bohong, Bu. Ini Hendrik belajar, Ibu lihat. Ibu jangan pukul Hendrik, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ibu jangan pukul Hendrik, Bu. Hendrik belajar, Bu. Hendrik belajar, ini janji, Bu. Iya kan, Bu? Ya, jangan, Bu. Ampun, Bu. Bu, jangan, Bu. Jangan bilang Bapak, Bu. Ini beneran belajar, Bu. Ini rumusnya bener kan, Bu? Ya kan, Bu? Bu, jangan, Bu. Ya Allah, kasihan Hendrik. Jiwanya pasti sangat tertekan. Hendrik, kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri. Ibu tahu kemampuan kamu, sayang. Kamu udah berusaha keras. Mama, nanti Hendrik jadi dokter ya, Pak ya. Ya, nanti Hendrik terkenal ya, Pak ya. Nanti Bapak lihat Hendrik sudah, Pak. Ya kan, Pak? Nanti Bapak lihat nilai Hendrik bagus, ya kan, Pak? Bapak. Ratna, tolong maafkan Mas Bowo ya. Bu, saya turut berduka cita ya. Mas, nanti kamu ke pasar ya? Soalnya telurnya habis. Badan lagi pegel gini mah jangan ya. Pak, jual gorengan. Jamu, Bang. Jamu. Pegelinu. Sama juga 2 yang mau pegal itu. Ya, tunggu bentar ya, Bang. Ya, samain ya. Ya. Badan pada sakit abis nggali kubur, ngangkat-ngangkat keranda, enak beli jamu cepat Ratna ya. Ya lu mah mending. Kenapa? Abis gali kubur langsung tidur. Lo gua pulang ke rumah langsung suruh ngangkat galon. Sama siapa? Sama bini. Udah tahu disuruh lu mau lagi. Tuh.
Enak banget ya. Pok, pakai puyer ya? Pahit amat, Pok. Jamu pakai puyer. Padahal cuma jualan jam. Tapi kok untungnya bisa banyak. Terus bisa punya duit buat masukin adiknya ke fakultas kedokteran. Ini pasti ada yang gak beres nih. Aku jadi curiga. Yang ini udah jadi dipak. Sekarang yang sisanya aja. Kamu udah tulis semuanya? Udah deh. Ya. Mas, Ya. mulai besok kamu ngirimnya pagi-pagi aja ya. Biar kita jualannya juga gak kesiangan. Ya. Besok pagi setelah aku siapin jamu untuk dagang, aku langsung kirim sayang. Oh iya, alhamdulillah ya. Dea ngajarin kita buat dagang online. Lumayan nih hasilnya buat tambah-tambahan kita. Iya ya mas, alhamdulillah banget. Hasilnya juga lumayan. Iya, apalagi Dea sekarang udah kuliah. Jadi kita butuh banyak biaya. Dan sekarang kita harus menghemat. Iya mas, aku tuh bersyukur banget. Akhirnya dia bisa wujudin cita-cita ibu waktu ibu belum meninggal. Ya, makanya sekarang kita harus banyak bersyukur sayang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak, Bu. Assalamualaikum. Salam. Ada apa, Bu? Ini Pak, saya mau jual gula merah. Aduh, Bu, saya nggak butuh gula merah. Tolonglah Pak, saya lagi butuh uang. Bu, dengar ya. Yang butuh uang tuh bukan ibu aja. Semua juga butuh uang. Saya juga butuh uang. Udah, ibu lebih baik pergi dari sini. Saya mohon Pak, saya lagi benar-benar butuh uang buat makan. Ya itu bukan urusan saya, Bu. Pak, saya mohon Pak. Ada apa? Ada apa, Bu? Ini Bu, saya mau jual gula merah ini. Oh, gula merah berapa, Bu? Ah, nih, kalau Bu ini, apa sih dibeli? Gula merah saya asli Bu, gak ada campurannya. Saya jamin rasanya semanis madu yang dijual Pak Bowo. Saya ambil ya. Tapi jangan mahal-mahal harganya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ah, nih. Terima kasih Pak, Bu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lindungilah kami dari sifat sombong dan angkuh, karena sifat-sifat itu akan membuat kami jauh darimu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tak terhitung banyaknya nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur. Jangan jadikan kami orang-orang yang kufur nikmat. Amin. Untung gak jatuh. Hampir saja Ita sama Hendrik bangun. Aku harus lebih hati-hati lagi.
Malam apa sih nih? Ini malam... Tadi kan hari Selasa ya? Berarti malam Kamis deh. Nah, lu makan apa? Tumben-tumbenan nih malam dingin banget ya? Iya, tahu dingin gini mah kita nggak usah ke saung ya. Mendingan nongkrong di warung aja sambil ngopi, enak. Iya, udah tahu begini jalannya cepetan apa sih? Ini udah cepet banget nih. Lu jalan udah kayak kepiting pakai bakyak. Minggir dong berarti. Ini miring, lama tau gak lo? Oh ya Allah. Jim, suara apaan? Kodok kepleset kali. Ilok bunyinya gedebuk begitu. Kalau kodoknya banyak terus jatuhnya bareng gimana? Oh itu tuh. Nangka jatuh. Itu kan pohon pisang, Dek. Ya pisang nangka. Udah ya, biarin lah. Udah, ngopi ya. Kesalahan gua. Udah, biarin. Loh kok Pak, madunya kok beda? Beda gimana? Iya, biasanya tuh warnanya lebih pekat, nggak sejernih ini. Oh itu, madu yang biasanya kamu ambil itu dari bunga kapuk, tapi stoknya lagi habis. Nah, sekarang saya ganti dari bunga karet. Oh gitu. Kenapa? Kamu duduk saya jual madu buang-buangan gitu? Enggak Pak, enggak. Saya percaya kok sama Bapak. Iya udah Pak, yang ini aja. Ya. Kasih ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak. Terima kasih. Kok rasa jamunya beda ya? Coba deh rasain. Coba dulu ya. Mbak, kok rasa jamunya beda ya? Nggak sesegar biasanya. Masa sih Pak? Iya. Iya ini madunya beda dari yang kemarin. Oh, pantesan rasanya beda. Enakan yang kemarin. Kenapa kamu ganti dengan madu jenis lain? Mereka pada komplain tuh. Iya Mas, soalnya kata Pak Bowo, madu yang biasa kita beli itu lagi habis. Jadi daripada nggak ada madunya, Ratna jadi beli yang ini Mas. Oh, kalau gitu maaf ya Pak. Sekali lagi maaf banget ya Pak ya. Iya, apa-apa. Iya dah. Oh iya, sebentar. Tadi pegel ini ya? Pak, madu ini madu terbaik, Pak. Rasanya enak dan khasiatnya juga sangat banyak. Ada contohnya nggak, Mas? Oh. Saya cicipin dulu. Boleh, kebetulan ini testernya. Silakan Bapak untuk mencoba. Enak, Pak. Enak. Manisnya nggak, Bu? Udah Pak, kalau gitu saya beli 1 botol. Saya 2 botol, Pak. Bentar. Pak, 1. Ini Bapak yang 1 botol. Silakan Pak. Hei. Kamu kayak makin sukses aja, Bu. Begitulah. Ngomong,
Ini toko kamu yang ngerjain sendiri, Bu? Iya, ini semuanya aku yang ngurus. Anakku tidak aku perbolehkan untuk bantuin aku. Karena biar dia fokus belajar di rumah, biar bisa masuk ke fakultas kedokteran. Kamu mau nggak saya bantu? Bantu apa? Kamu kenal sama Koko nggak? Iya. Koko yang pernah ngirim madu ke rumah kamu. Iya. Ingat. Nah, dia itu punya temen yang bisa masukin anak kamu ke fakultas kedokteran, Bu. Serius? Ya, benar. Pasti. Nah, besok saya hubungin. Dan segera dia pasti hubungin kamu. Oke, saya tunggu ya. Ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, saya berangkat tuh, Bu. Ya. Sukses ya, Boy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Ratna, 5.000. beli jamu yang kayak biasa ya. Tunggu sebentar ya, Bu ya. Sejak minum jamu buatannya Mbak Ratna, diabetes suami saya berangsur-angsur sembuh. Gulanya mulai stabil. Alhamdulillah, saya seneng dengernya. Iya, tadinya suami saya khawatir. Kan ada madunya tuh. Dia takut madunya tuh madu campuran katanya. Tapi setelah dia coba dan ada hasilnya, dia minta dibeliin lagi. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Ini Bu jamunya. Iya. Semoga suami cepat sembuh ya. Amin, makasih ya. Iya, Bu. Aku dapat duit 2 kali lipat dari biasanya. Tahun ini kenapa nggak dari dulu? Lumayan. Halo, Wo. Saya Koko, Wo. Kata Andre kamu masih ingin kuliah anak kamu di fakultas kedokteran, Wo. Ya masih lah. Emang kenapa? Saya punya temen yang bisa masukin anak kamu di kedokteran. Serius? Ya serius lah, Wo. Kemarin sepupu saya masuk kedokteran dibawa sama dia, Wo. Ya udah, kalau begitu besok kamu kenalin aku sama dia. Beres. Besok ketemu di warung kopi di depan kampung ya, Wo. Oke, siap. Assalamualaikum sayang. Nun. Waalaikumsalam. Hai sayang. Abang, udah pulang, Bang? Udah. Aduh. Abang lelah ya, Bang? Lumayan, seharian ini aku tuh rapat nggak berhenti dari tadi nonstop. Kasian banget sih si Abang. Yaudah kalau gitu Yun buatin teh ya, Bang ya. Campur madu. Biar Abang seger lagi terus capeknya hilang deh, ya. Sayang, kamu tuh jadi istri kenapa baik banget sih? Soleha lagi. Mau dong 1, makasih ya. Ya udah, kalau gitu tunggu ya, Bang ya, bentar ya. Ya, makasih ya. Ini Bang tehnya. Yuk, minum. Suapin dong. Lah manja banget. Dong sayang. Enak banget. Enak. Makasih sayang, kamu baik banget deh. Gimana, segeran ya? Luar biasa, buatan istriku itu enak banget. Abang kenapa, Bang? Mules. Aku mau kantor itu sebentar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa jadi berantakan gini? Perasaan tadi sore habis bikin nasi goreng aku udah rapiin semua. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan jadi selama ini Bapak bikin madu pakai bahan-bahan ini? Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu ngapain di sini? Ini ada gula merah, pewarna buatan dan pemanis. Jadi selama ini kamu bikin madu pakai bahan-bahan ini. Jangan ngomongnya. Astagfirullahaladzim.
Kenapa kamu ngelakuin semua ini? Ibu ini ribet banget sih. Orang-orang juga nggak tahu kok kalau bapak seperti ini. Tapi uang bapak itu nggak berkah, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu, mau berkah ataupun nggak berkah, yang penting duit, Bu. Duit. Allahu Akbar. Ibu nggak bisa diamin bapak terus-terusan curang seperti ini. Nggak. Terus ibu mau apa? Hah? Mau lapor ke orang-orang gitu? Iya, biar bapak di penjara. Ingat ya, kalau bapak sampai di penjara, ibu juga harus ikut ke penjara. Bu, jangan sampai orang-orang tahu. Dan kalau hal itu terjadi, awas, kamu tanggung akibatnya. Maaf ya kelamaan. Abis yang beli jamnya Bu Ratna banyak. Iya Bu, kaki bapak pegel banget, kayak ditusuk-tusuk jarum. Kaki sebelah mana, Pak? Telapak kaki Bu. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi hitam begini, Pak? Sebaiknya kita ke dokter ya. Nggak usah Bu, minum jamu aja. Habis minum jamu ini, biasanya baikan kok. Ya udah Pak, jamunya diminum dulu. Iya Bu. Ini Wok, yang kemarin saya bilang, saya tetang Pak. Oh iya. Jadi gimana? Iya, Pak Bowo katanya ingin anaknya kuliah di kedokteran. Iya, betul sekali Pak. Saya bisa bantu, bahkan nggak perlu ikutan tes. Cuma ya itu, Pak Bowo tahu sendiri. Kalau begitu, biayanya berapa Pak? Ya tergantung peringkat anak Bapak. Anak saya sih peringkat 5 di sekolahannya. Waduh, gimana ya Pak ya? Biasanya lebih mahal. Gimana? Pokoknya berapapun biayanya, pasti akan saya bayar. Nggak usah khawatir. Oke, 100 juta Pak. 100 juta? Banyak banget. Gimana? Ya kalau Bapak nggak mau ya nggak apa-apa juga. Jangan sia-siakan kecepatan ini Wok. Tahun depan belum tentu bisa, karena si Tatang mau pindah. Ya udah kalau gitu, saya kapan harus transfer? Secepatnya. Takutnya keisi sama orang lain nanti. Oke. Ya Allah Mas, gimana ini? Dia udah diminta dikirimin uang. Padahal kan kita nggak punya uang. Mana jamu kita jual-jualannya lagi sepi. Iya, aku juga lagi mikir dari mana kita dapat uang itu. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Jijah, silakan masuk Bu. Di sini saja Bu Ratna. Ada apa Bu? Sebenarnya saya malu mau ngomongnya. Gak apa-apa Bu, ngomong aja. Ada apa? Saya nggak punya beras. Saya mau beli beras tapi nggak punya uang. Kalau boleh saya pinjam uang sama Ibu. Ibu tunggu sebentar ya. Sebentar ya Bu. Bu, semoga cukup ya. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Untuk Dea, kita coba cari pinjaman ya. Gak usah Mas, jual cincin Ratna aja. Kamu mau jual cincin kamu? Nanti kalau kamu nggak ada perhiasan lagi gimana? Apa-apa Mas, kan demi Dea. Ya udah, besok kita pergi ke toko emas. Dan sekarang kita sholat isya dulu ya. Menurut hasil pemeriksaan, kadar gula Bapak sangat tinggi. Luka di kaki Bapak terkena infeksi. Dan harus diamputasi. Astagfirullahaladzim.
diamputasi, Dok. Benar, Bu. Saya turut prihatin dengan Pak Slamet. Makasih, Bu. Mungkin emang udah jalannya kayak gitu. Biasanya saya kasih jamunya Bu Ratna. Nggak ada masalah. Kemarin saya minum jamunya Bu Ratna juga jadi meriang, Bu. Lah, suami saya aja habis minum jamunya si Ratna malah jadi diare. Saya juga sama. Minum jamunya Ratna, saya mual-mual dan muntah-muntah, Bu. Berarti jamunya Bu Ratna beracun, Bu. Astagfirullahalazim. Kita tanggung jawab ke gudang, Teguh. Benar-benar. Ya udah, Bu. Kalau kayak gitu, kita kasih tahu warga yang lain. Bu, ayo. Astagfirullahaladzim. Apa gerobak Ratna dihancurin warga? Stop, sebentar. Jamu kalian beracun! Nggak mungkin. Jamu kami nggak mungkin beracun. Iya kan, Ma? Iya kan, sayang? Kita selalu pakai. Tidak banyak korban! Mas, Pak, kita selalu pakai bahan-bahan yang segar, Pak. Iya, Pak, Bu. Saya mohon jangan merusak gerobak kami. Kalian jahat. Kalian tega. Kaki suami saya diamputasi gara-gara minum jamu kalian. Ya Allah. Padahal kalian tahu, dia satu-satunya pencari nafkah di keluarga saya. Sekarang bagaimana nasib anak-anak saya? Tuh kan, benar. Kami kira kalian orang baik. Ternyata kalian orang munafik. Udah, Sebentar, Ustaz. Kalian harus tahu, kami nggak pernah berubah jamu kami. Dan kalaupun jamu kami beracun, kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Iya kan, Pak, Bu? Jadi nggak mungkin. Bentar. Saya ingat waktu itu, Mbak pernah bilang kalau madu itu diganti dengan yang lain. Itu berarti kan madunya sudah kadaluarsa. Itu enggak, Pak. Saya beli di Pak Bowo, Pak. Sama ini saya nggak beli ya pernah ada masalah. Udah sekarang kita ke rumah Pak Bo. Samperin aja. Astagfirullahaladzim. Mas Bowo yang bikin salah. Saya harus menanggung akibatnya. Ya Allah, kasihan Bapak. Ini ada apa sih rame-rame kesini? Kenapa Pak Bowo jual madu palsu? Jual madu palsu? Saya nggak pernah jual madu palsu. Madu saya asli semua 100%. Kalau nggak percaya, sebentar. Cobain aja. Cobain. Coba. Iya, ini memang madu asli. Tapi kok beda ya sama madu di tempat Ratna? Gimana? Udah nyobain kan? Madu saya tuh madu asli. Yang bermasalah itu justru jamunya si Ratna. Tahu nggak? Saya pernah lihat Ratna mencampur obat-obatan di jamunya itu. Kalau kayak gitu, saya nggak bakalan beli jamu Ratna lagi ah. Iya. Saya juga kapok. Udah, yuk. Kita balik yuk. Aduh,
Daripada ketahuan orang-orang, lebih baik aku beli madu asli untuk mencampur madu buatanku. Pak, semuanya tuh udah hancur, Pak. Satu-satunya pencarian kita udah nggak ada. Gimana gitu? Mana kita tuh masih harus biayain Dea. Sabar ya sayang, sabar. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian ini. Kita nyerah atau kita terus berusaha. Iya, Mas. Aku nggak boleh nyerah, Mas. Kasihan Dea. Dia udah berusaha keras untuk jadi dokter. Ya, dan Dea, jangan sampai tahu keadaan kita. Iya, Mas. Pak, Bapak, kenapa Bapak tega memfitnah Ratna? Ratna itu baik, Pak. Kenapa Bapak tega seperti itu? Siapa yang fitnah dia, Bu? Sekarang usaha jamu Ratna itu hancur gara-gara Bapak. Sekarang Ratna udah gak ada penghasilan lagi, Pak. Bu, Ratna itu hancur karena dia sombong sama Bapak. Baru aja masukin adiknya ke fakultas kedokteran, udah belagu kayak gitu. Coba Ibu bayangin, gimana kalau adiknya jadi dokter nanti? Bakal sombong kayak apa dia? Siapa yang sombong sama Bapak? Ratna sama Gaga itu gak sombong, Pak. Cuma Bapak aja yang iri sama mereka. Iri? Ibu itu lucu ya. Aku ini jauh lebih kaya daripada mereka. Bu, buat apa aku iri? Kalau Bapak nggak iri sama mereka, Bapak nggak mungkin paksa Hendrik untuk masuk sekolah kedokteran. Hendrik itu menderita, Pak. Dan sekarang Ratna jadi korban Bapak. Cukup! Aku paksa Hendrik. Itu wajar karena Hendrik itu anak aku. Ya, tapi nggak gitu caranya. Bagaimana caranya itu terserah aku. Ya, karena aku yang tahu yang terbaik untuk Hendrik dan untuk Ratna. Harusnya dari dulu aku udah hancurin dia. Biar dia nggak sombong seperti sekarang. Ibu kecewa sama Bapak. Ini kemana sih Koko masih Tatang? Dari kemarin ngilang. Aku cari kemana-mana nggak ada. Aku teleponin nggak diangkat. Awas aja. Sampai Hendrik nggak bisa masuk ke fakultas kedokteran. Aku bakal habisin mereka. Gak aktif kan? Namanya orang kalau udah dibutain sama ambisi, apa juga dilakuin. Tinggal kitanya aja manfaatin situasi kayak gini. 100 juta. Itu duit semuanya kok. Jangan lupa kesepakatan kita. Beres. Pak Jono. Pak Jono. Saya mau beli madu nih. Kemana sih tuh orang? Saya sudah memaafkan Pak Bowo. Alhamdulillah, kalau kalian semua sudah memaafkan almarhum, perbuatan kalian memaafkan almarhum itu sangatlah mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Surah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walamang sobar wa ghafara inna dzalika lamin azbil umur. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya bahwa orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya hal-hal yang demikian itu adalah sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semoga almarhum kelak nanti kalau sudah lepas dari hak Adam mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ustadz, ini udah sore Pak. Apa nggak sebaiknya dimakamnya secepatnya Pak? Iya, betul Bang Ahmad. Mari bapak-bapak kita antarkan almarhum ke tempat terakhirnya. Semoga mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bapak-bapak kita angkat.